Kalau kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh sekalian, enggak ada yang akan masuk Islam orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para habaib, para pengurus PCNU, MWCNU, beserta seluruh banom-banom NU yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu muslimat, fatayat, dan juga para sepuh yang ada di Kecamatan Wonodadi, dan juga secara umum yang berada di Kabupaten Blitar, kurang lebih begitu. Ini mohon maaf, saya baru pertama kali ke Blitar, mudah-mudahan ini akan terus menjadi kunjungan berikutnya. Saya mengulangi ibu-ibu sekalian, para alim, para ulama yang dirahmati Allah. Saya asli Madura, saya lahir besar di Madura. Dan kemudian saya kuliah Fakultas Sastra di Universitas Nasional Jakarta. Kemudian saya berkelana ke Amerika, kurang lebih seperti itu. Dan ketika di Amerika saya menemukan banyak literatur keislaman yang justru tidak pernah saya baca di Indonesia. Dari situ kemudian saya tertarik untuk sekolah di salah satu sekolah milik Syekh Hamzah Yusuf, namanya Zaituna. Nah, sekolah ini berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga berbasis tasawuf, karena Syekh Hamzah Yusuf ini muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania. Jadi insya Allah meskipun belajarnya di Amerika, ya saya tidak teracuni oleh berbagai pemahaman orang Amerika. Saya tetap Nahdien sejati, saya tetap NU. Dan sampai mati pun saya bertekad akan tetap menjadi Nahdien. Nah, saya mohon maaf, saya tidak pernah mau dipanggil Gus. Saya tidak pernah mau dipanggil Kiai, tidak pernah mau. Karena bapak saya orang biasa. Yang Kiai kakek saya. Kakek saya itu santrinya Syekhona Khalil generasi yang terakhir. Satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Itu kakek saya. Bapak saya orang melarat, orang biasa. Meskipun beliau ini juga ikut dalam thorikoh, tapi tetap orang biasa, bukan kiai, tidak punya pesantren. Makanya saya lebih suka dipanggil Cak Islah. Sama seperti orang kota manggil tukang sate dari Madura, Cak beli sate gitu. Kurang lebih sama. Saya orang biasa, betul-betul orang yang berangkat dari melarat sampai sekarang melarat, dari dulu santri sampai sekarang santri. Saya tidak pernah jadi kiai. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, mohon maaf, saya tidak mau disebut sul adab, sampai kapanpun saya menjadi santri dari semua orang. Dan kemudian ketika saya di Amerika itu ada bom, Bu. Ada bom yang ditabrakkan pesawat ke gedung yang disebut dengan 9/11. 9/11 itu saya ada di sana tahun 2001. Nah, saya ketika itu menjadi orang Islam yang menurut saya orang Islam yang baik-baik. Islam yang betul-betul menjadi orang Islam di Amerika. Tapi gara-gara kejadian itu kemudian saya juga dicurigai sebagai teroris. Nah itu yang membuat kemudian saya, kalau Islam selalu diidentikan dengan terorisme, maka Islam ini tidak pernah menjadi daya tarik. Orang tidak akan mau masuk Islam kalau kemudian Islam ini harus identik dengan kekerasan, teror dan sebagainya. Dan itu saya alami di Amerika. Jumatan pun di Amerika saya tidak berani pakai peci putih atau sarungan.
Saya harus nyamar seperti orang Amerika yang pakai celana dan sebagainya. Saya meskipun di Amerika, saya tetap sarungan soalnya. Tapi sejak kejadian itu, saya pakai sarung, pakai peci, itu saya nggak berani. Karena dicurigai oleh pemerintah Amerika sebagai bagian dari teroris. Bahkan menggunakan nama Muhammad di depan saya pun saya nggak berani. Yang sebelumnya saya bangga sekali menggunakan nama itu. Yang dulu itu Muhammad Islah Bahrawi. Saya bangga sekali masuk ke Amerika dengan menggunakan nama itu. Akhirnya nama itu buat saya menjadi sesuatu yang menakutkan juga. Jangankan orang Kristen atau orang Amerika yang non-Islam, saya pun yang Islam akhirnya jadi takut sendiri pakai nama Muhammad. Karena kemana-mana dicurigai. Kalau Jumatan itu, intel-intel dari FBI itu selalu mengintai kami. Dan saya pun harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Setiap bulan. Karena harus melaporkan diri bahwa saya Islam yang baik-baik, tidak bagian dari teroris itu. Nah, sepulang dari Amerika itu kemudian saya punya kesadaran-kesadaran bahwa kita tidak boleh lagi seperti ini. Karena Rasulullah, karena Rasulullah mewariskan Islam kepada kita itu hanya dua hal. Mewariskan Islam sebagai agama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua adalah supaya Islam menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai kiamat. Nah, kalau kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh sekalian, gak ada yang akan masuk Islam orang. Ketika Islam dibawakan dengan caci maki seperti itu, orang tidak akan tertarik kepada Islam. Apalagi ibu-ibunya nih. Ibu-ibu sekalian, ada temuan di Amerika, bukan di Amerika, ada temuan di Arab Saudi bahwa belakangan ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu justru meledaknya di Arab Saudi, Bu. Dan terutama kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, Dina Ali Sahnun, Rahaf Al-Kunun, Ajla, Aywa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya memilih kabur dari Saudi karena tidak percaya dengan adanya Allah. Yang disebut dengan ateisme. Ini banyak ini. Nah, mengapa kalangan perempuan di sana itu kemudian tidak percaya kepada adanya Allah? Karena agama di sana dibawakan sebagai sosok yang sangat menakutkan. Terutama kalangan perempuan. Misal, kalau suaminya mau kawin lagi, kalau istrinya tidak setuju akan masuk neraka. Sehingga akhirnya banyak perempuan Saudi itu harus mengorbankan perasaannya untuk menerima suaminya nikah lagi atas nama agama. Korban-korban perasaan kalangan perempuan inilah kemudian yang mengubah cara pandang mereka terhadap agama dan juga kepada Allah, bahwa seolah-olah Allah ini diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut kepada manusia lainnya. Nah, perkara-perkara seperti inilah kemudian yang menjadi persoalan utama bagi kita. Yang sebenarnya Nahdlatul Ulama sudah melewati ini semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, nih ada istri saya ini. Saya bawa istri saya. Dia tahu saya anti poligami. Apakah saya takut kepada istri saya? Enggak. Istri saya yang takut kepada saya. Tapi kalau saya berbuat kesalahan, saya takut kepada istri saya. HP saya dipegang, saya takut. Nah, ini istri saya. Bagi saya pribadi, mengapa saya menyatakan anti poligami? Buat saya poligami itu mudorot. Kasihan anak-anak saya. Nah, kalau ada bapak-bapak yang setuju dengan poligami dan menganggap itu maslahat, silahkan aja. Rasulullah melakukan poligami, iya. Rasulullah menggemari memakan paha kambing, iya. Tapi bagi kita yang hipertensi, Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali, itu mudorot. Nah, saya memposisikan poligami seperti itu.
Rasulullah melakukan poligami, iya. Bagi yang merasa ini maslahat, silakan lakukan. Tapi bagi yang merasa ini menjadi mudarat, ya nggak usah. Daripada keluarganya berantakan. Saya korban poligami karena orang tua saya berpoligami. Saya tidak mau menjadikan anak saya seperti saya di masa lalu. Maka kemudian saya sadar bahwa saya tidak mau poligami. Istri saya cantik kok, kata saya. Dan kecantikan istri saya nyatakan seperti ini tanpa harus menjelek-jelekan kecantikan istri orang. Nah, cara beragama itu sesederhana itu.